Guys, bertemu lagi dengan saya Arga Kalteng di channel saya kali ini. Dan video kali ini saya ingin bercerita perjalanan kehidupan saya selama merantau. Saya merantau dari tahun 2009, meninggalkan orang tua saya di kampung untuk pergi ke kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Di sana saya tidak punya keluarga, saya tidak punya teman ataupun sahabat ataupun kerabat. Selama 1 bulan, percaya nggak percaya, saya hanya tinggal dan tidur di bawah jembatan. Selama itu ya memang sih rasanya gimana, yang jadi perantau itu ya mau tidak mau lah, suka dan dukanya itu harus dilewatin. Selama sebulan akhirnya saya ketemu teman-teman itu, ya pas 1 bulan tawarin kerjaan, dia nawarkan saya kerjaan. Selama itu saya pun kerja. Dan oke, singkat cerita, saya kembali ke kampung saya sendiri. Setelah saya kembali, saya berada 1 bulan dan saya punya cita-cita kalau saya itu ingin naik pesawat. Cita-cita saya naik pesawat itu, mungkin bapak saya bilang itu, kamu jangan gila, jangan gini, jangan ngayal gitu. Cuman ya selama itu juga pekerjaan saya berubah jadi tukang sampah. Saya jujur, ini bukan rekayasa saya. Setelah itu singkat cerita juga, akhirnya saya berangkat ke Manado. Di Manado saya mempunyai kakak, dan selama berapa 1 tahun, 2014 saya balik karena bapak saya sakit dan saya terpaksa meninggalkan pekerjaan saya di Manado. 2 minggu setelah bapak saya sehat, saya nggak kerja selama 2 minggu. Setelah itu tidak lama saya punya teman yang menawarkan saya pekerjaan di perkebunan sawit. Di situ saya kerja sawit selama ya kira-kira hitung 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih itu di kampung. Saya kembali itu bukan di kampung awal ya, saya kembalinya di kampung bapak saya sendiri. Di sana di kampung bapak itu cuman di sana ikut keluarga, ikut adenya. Dan di sana saya, bapak dengan adik saya tinggal. Kami dipinjamkan satu rumah oleh om saya sendiri, dan terus turun merawat kebun karet. Saya itu kan kerja 1 bulan atau kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun adik saya pulang ke kampung asal, ya bisa dibilang itu kampung ibu saya sendiri. Adik saya pulang, dia ngambil ibu itu untuk kumpul gitu ke kampung ayah saya. Jadi ya udah, singkat ceritanya ibu saya kembali, jadi kami kumpul. Dan selama itu kumpul juga harus ngerawat ibu saya yang lagi sakit. Ya ceritanya bagaimana, kalian mau tahu, ini jujur ya, bukan rekayasa atau apa. Saya memang orang yang kalau memang dibilang sih cukup kasihan, terlahir dari keluarga miskin. Kenapa saya bilang tadi kami harus merawat ibu saya? Ibu saya memiliki gangguan jiwa, yaitu mulai dari 4 tahun yang lalunya dan selanjutnya. Ibu saya pernah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa, namun karena keadaan ekonomi terpaksa kami memutuskan untuk merawat ibu sendiri di rumah. Nah setelah itu singkat cerita juga kami merawat ibu ketika di tahun 2018 berjalan, dan tetap merawat ibu saya dengan keadaan yang stres dan ya bisa dibilang orang gila. Cuma saya nggak pernah malu, keluarga saya tidak pernah malu, karena dia orang tua saya, dia ibu saya, bagaimanapun keadaannya. Jadi kami semua merawat ibu. Pulang kerja saya merawat ibu. Ya berbulan-bulan berlalu, ibu saya sakit. Ya mungkin bukan penyakit stres atau gila, bukan, tapi ini penyakit dalam. Dia memiliki penyakit
hitungannya kalau bisa dibilang itu kombinasi. Dia punya kakek tumor di rahim, setelah itu emak punya kombinasi sama yang memang paling bahaya buat ibu itu liver. Dan saya mau cerita, awal penyakit ibu itu kami itu nggak tahu, aku sama ayah aku itu nggak tahu penyakit ibu itu apa. Semakin hari kami lihat semakin memburuk, ya terpaksa ibu kami bawa ke rumah sakit selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dirawat, keadaan ibu ya kelihatannya bukannya malah membaik, tapi dia malah memburuk. Cuci darah ya berganti-ganti kayak gitulah. Karena keadaan ekonomi lagi dan karena bantuan dari desa-desa itu tidak mencukupi, jadi kami putuskan untuk merawat ibu kembali, merawat dia pulang. Dan saya bilang pulang ini mungkin kalian kira pulang itu pulang ke rumah, enggak. Saya sama bapak sama orang tua di kampung bapak, kami tidak punya rumah, tidak punya apapun, dan tidak punya tanah selembar pun. Jadi kami hanya punya pinjaman tanah dari nenek saya. Lalu di situ ya kalian bisa tahu lah, kalau saya sebut rumah ya bukan rumah, itu pondok yang dirangkai dan kayu-kayu kecil kayak rumah tapi pondok. Terus teratapkan terpal, kalian tahu terpal kan, itu udah berapa kali lapisan diganti. Ya itulah, selama ibu sakit juga dirawat di situ. Ibu dirawat di situ, nggak anggap sebagai rumah. Bagaimanapun keadaan itu tetap nyaman lah tidurnya. Nggak perlu rumah beton, nggak perlu yang penting tenang. Setelah itu 1 minggu kemudian setelah dia bawa pulang, ibu saya makin parah. Jadi bingung. Setelah itu om saya ngajak ke rumah sakit lagi. Ibu saya opname, dan benar-benar di situ keadaan ibu saya sangat buruk sekali. Kemungkinan livernya yang semakin kuat, yang sehingga suatu saat pihak rumah sakit bilang kalau kami harus rujuk dia ke kota lain atau ke Jawa. Tapi karena keadaan ekonomi, kami putuskan pulang dari rumah sakit dan merawat ibu. 2 minggu dari rumah sakit, ibu saya drop, dan membuat saya bangga. Ibu saya, dia sakit, tapi ibu saya nggak pernah ngeluh. Dia nggak pernah ngeluh. Setelah malam Sabtu lah subuh, malam Sabtu subuh tanggal 22 itu hari Sabtu, ibu saya udah ya hitung cuman tunggulah, pahamlah kalian, ditunggu. Siang pas jam 9 ibu memang benar-benar udah gak bisa apa-apa. Dan lalu kamu putuskan untuk ngebawa ke rumah om saya. Setelah ditunggu-tunggu di rumah om saya tepat jam 12.30, karena katanya dia menunggu kakak saya yang datang, ternyata nggak sempat. Setelah terakhir saya ngebutin nafas, nah itu ya 1 bulan berlalu setelah ibu pergi, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Modal nekat, dengan uang seadanya saya nekat pergi ke Jakarta. Nah, sampai di bandara di Jakarta, iya saya nggak punya keluarga, saya baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa. 3 malam 3 hari di Jakarta, saya cuman tidur ya serah di mana saya nyaman. Nah di situ tidur. Kalau makan minum sih ambil air keran, atau makan ya ada apa, roti apa saya beli kayak gitu ya, gitu aja. Setelah itu saya putuskan untuk berangkat ke Jogja. Sampai Jogja, dari Jogja, percaya nggak percaya, saya jalan kaki sampai Tulungagung. Percaya nggak percaya itu. Saya nggak mau sih bikin gimana ya, video apa yang itu yang enggak. Setelah sampai di Surabaya, turun dari bis, turun ini makan, sampai di Surabaya makan minum selesai,
tiba-tiba pas mau bayar dompet sama HP-nya hilang. Kenapa ya nggak tahu, untuk copetan apa, maklum lah baru. Setelah itu ya memang masih panjang sih ceritanya, cuman ya udah, singkat aja. Setelah 1 minggu di Surabaya, muter-muter di Surabaya, berharap dapat kerjaan, berharap dapat apa di sana, ternyata enggak. Ya udah, saya putuskan untuk pergi ke dinas sosial. Kali itu saya dipulangkan ke Kalimantan, dan sekarang saya berada di Kalimantan. Saya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cuci mobil. Singkat juga cerita, waktu itu juga terakhir punya tawaran kerja. Itu sih katanya pasti kerjaan kayak borongan ngukur tanah atau apa, pasti. Terus saya diberhentikan. Diberhentikan dari tempat cuci mobil, dan sampai detik ini dari tanggal 2 saya nggak kerja. Dan beruntungnya saya punya satu teman yang baik ya, yang gimana ya, selama ini dia gimana ya, kalian tahu lah gimana namanya teman baik, dia nggak bisa ngeliat temannya susah kan. Saya bersyukur di situ, dan saat ini saya masih bertahan, mau cari kerjaan lain yang nggak mungkin ada kan, orang pakai jasa apa-apa. Sedangkan di Kalimantan juga rata-rata yang cari kerjaan udah banyak, jadi bingung mau kerja apa. Setelah itu ya mau gimana lagi. Kalau mau cerita yang hidup tentang pribadi itu panjang, mungkin saya nggak sanggup cerita di sini ya guys. Ya, saya ini intinya perantau yang nggak jelas. Ya gimana ya, perantau nggak jelas. Kalau perantau lain saya lihat itu beruntung ya, kalau mereka merantau pasti pulangnya berhasil. Lah saya selama ngerantau nggak pernah berhasil, yang adanya cuma sial. Saya juga bingung sampai sekarang nih, nggak kerja. Kayaknya saya sial atau gimana gitu. Mau cari kerjaan, kalau lulus SMP itu dapat kerjaan apa, nggak bakalan dapat kerjaan apa kan. Jadi ya kemungkinan bagi kalian perantau di luar sana, ya semoga kalian, kisah hidup kalian nggak sepahit saya, nggak seribet saya, nggak sesial saya. Jadi ingatlah pulang untuk orang tua kalian. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa yang salah satu juga bisa menguatkan saya adalah idola saya itu Via Valen. Dia menjadi inspirasi bagi saya untuk menjalani hidup itu bagaimana sih. Ya, saya belajar dari Kavia kan. Udah, saya bukannya mau itu apa ya, Kavia, tapi dia mau semangat saya lagi agak sedih atau apa, cukup dengar lagu atau lihat-lihat dia live, ya udah kadang bisa hilang udah ya. Saya itu nggak tahu lagi mana berusaha apa. Saya nggak tahu lagi bagaimana saya harus melangkah, kapankah saya memiliki impian saya. Oh ya, saya punya satu pesan. Saya mengidolakan Pia itu sebagai anak pianisti dari tahun 2014 semenjak saya di Manado. Setelah saya ya terus, ini baru itu saya punya idola kan. Cita saya kemarin juga, jangan kalian dengar saya bilang atau pernah lihat foto saya di Monas atau di Jakarta. Saya pergi ke sana bukan berarti saya banyak uang, bukan berarti saya seperti orang lain yang bisa kesana kemari, tapi saya salah satu anak orang miskin yang punya keberuntungan dengan modal nekat itu bisa menginjak tanah Jawa. Bayangkan, modal nekat jalan kaki dari Jogja sampai Tulungagung itu gak mudah loh. Mau tidur di mana, makan apa, minum apa, tapi saya bisa ngelewatin itu. Sampai akhirnya saya dipulangkan oleh dinas sosial. Kalian bayangkan itu. Jadi kemungkinan semoga tidak ada perantau yang senekat saya, itu saja. Karena kalau kalian nekat, resikonya besar, kalian gak akan sanggup. Ini cukup sampai di sini video saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa share, like, dan komen. Oke?